Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih pada bab yang sama tentang matriks. Oke, kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari hari ini menentukan invers matriks ordo 2 kali 2, menentukan invers matriks ordo 3 kali 3. Nah, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang determinan, hari ini kita berbicara tentang invers. Oke, bagian D ya, invers. Nah, kita masuk ke bagian kedua, invers matriks. Bagian yang A, invers matriks ordo 2 kali 2. Nah, kemarin kita juga sudah belajar kalau perkalian matriks dengan matriks atau tidak ada sifat perkalian matriks secara komunitatif ya. Oke, tetapi di sini misalkan suatu matriks kita kalikan dengan inversnya, maka ada nilainya yaitu matriks identitas. Nanti kan Ibu sudah jelaskan tentang matriks identitas. Kalian bisa lihat kembali, kalian bisa buktikan kalau suatu matriks dikalikan dengan matriks inversnya sendiri, maka akan menghasilkan suatu matriks identitas. Oke, atau suatu inverse matriks dikalikan dengan inversnya, maka sama juga akan menghasilkan matriks identitas. Maka di sini kita akan belajar tentang inverse matriks. Nah, kita mulai dari order 2 kali 2. Kita misalkan di sini ada matriks A dengan elemennya A, B, C, D. Maka untuk inversnya itu rumus inversnya A inverse untuk matriks order 2 kali 2 sama dengan 1 per AD kurang BC atau AD kurang BC ini sama saja dengan determinan. Determinan dari ordo matriks 2 kali 2 ya. Jadi AD BC ini kan determinan dari matriks berordo 2 kali 2. Jadi A inverse sama dengan 1 per determinan dikali dengan ini A joinnya ya. Jadi di sini dia tinggal bertukar tempat saja. A dan D bertukar tempat dan B dan C diberi tanda min. Oke, ingat A dan D bertukar tempat, B dan C diberi tanda min. Tetapi dengan syarat nilai determinan atau AD kurang BC tidak boleh sama dengan 0. Oke, Ibu ulangi, tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan inverse matriks berikut. Kita mulai dari yang bagian A, penyelesaian. Di sini A inverse sama dengan 1 per, ini per determinannya, kita lakukan hal yang sama, 1 per 4 kali 2 kurang 1 kali 7. Kali, ya, yang diagonal utama bertukar tempat. Diagonal utama bertukar tempat, 2 dan 4 ya. Terus diagonal sekundernya diberi tanda min. Oke, jadi A inverse-nya itu, oke, kita sudah cari di sini 4 kali 2 8, 8 kurang 1 kali 7 kan 7, 8 kurang 7 berarti 1, berarti 1 per 1. 1 kita kalikan semua matriks yang ada di sini tepat ya. Jadi A inverse-nya 2 min 1 min 7, 4. Oke, sekarang kita ke bagian B. Nah, A inverse sama dengan 1 per 3 kali min 4, diagonal utama, terus kurang dengan diagonal sekunder. Min 2 kali 5. Dikali dengan ini, diagonal utamanya bertukar tempat, diagonal sekunder diberi tanda min. Karena tadi sini min berarti tambah min plus ya. Kalau sini plus berarti min ya. Oke. Berarti nilai A inverse-nya sama dengan, kita hitung dulu yang nilai determinan, 3 kali min 4, min 12, 12 ini min berarti plus ya, berarti min 12 tambah 10, otomatis min 2. Jadi tanda minusnya di sini ya, tulis di sini, min 1 per 2 kali. Maka inversnya adalah, ya, seperti ini. Jadi ini merupakan hasil perkalian dari min 1 per 2 dikali dengan semua elemen yang ada di dalam ini. Jadi A inversenya seperti ini. Jadi elemennya 2 min 1, 5 per 2, min 3 per 2. Oke.
Ya, kita lanjut ke inverse matriks ordo 3 kali 3. Nah, di bagian ini Ibu harap kalian semua bisa perhatikan dengan baik langkah-langkahnya. Oke, misalkan matriks A dengan elemennya seperti ini, maka A inverse sama dengan 1/determinan determinan A dikali dengan adjoint dari matriks A. Nah, kalau determinan kemarin kita sudah belajar ya, um, ada cara sarus dan cara minor cofactor. Tetapi di bagian ini untuk mencari inverse, Ibu sarankan untuk memakai cara minor cofactor atau metode minor cofactor ya, karena itu akan sangat membantu dalam kita mencari adjoint matriks A-nya. Oke, karena adjoint matriks A itu didapat dari kofaktor matriks A yang ditransposkan. Ini adalah lambang transpos. Kemarin juga kita sudah belajar tentang kofaktor, meskipun Ibu cuma ambil satu bagian saja, baris pertama saja untuk kita bisa cari determinan menggunakan metode minor cofactor ya. Jadi nanti Ibu jelaskan selanjutnya di contoh soal. Oke, contoh soalnya, tentukan inverse dari matriks A. Ini matriks A, maka penyelesaiannya seperti rumusnya, kita cari terlebih dahulu determinan. Ibu sarankan untuk pakai minor cofactor ya. Ya, seperti ini. Jadi ini tinggal A. Di sini Ibu ambil ekspansi menurut baris pertama ya, untuk cari nilai determinannya. Nah, Ibu mulai dari 1. 1 berarti tutup baris pertama kolom pertama, ambil minornya. Oke, terus kurang, kenapa kurang? Karena ini untuk kofaktor yang A12, atau sederhananya begini. Kalau untuk kofaktor itu plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Ini karena positif, oke, plus, ini meskipun positif, tapi nilai kofaktornya min, berarti min. Nah, tutup baris kedua, kolom kedua, berarti tersisa minornya, 2, 7, 1, 6. Lanjut, tambah, ini kan plus, untuk kofaktornya plus, tapi karena nilai elemennya di sini min, jadi plus min jadinya min. Tutup baris pertama, kolom ketiga, berarti minornya 2, 8, 1, 5. Oke, silahkan cari. Ini sama saja dengan determinar ordo 2 kali 2, 8 kali 6 dikurangi 5 kali 7. Hasilnya 13, ini juga sama, hasilnya 5, ini kali ini kurang ini, hasilnya 2. Maka dari hasil ini semua, 13 kurang 10 kurang 6, hasilnya itu min 3. Oke, itu untuk nilai determinan. Sekarang kita cari kofaktor supaya kita bisa dapat adjoint. Nah, bagian kofaktor ini seperti yang tadi Ibu sudah beritahu, kenapa Ibu sarankan pakai minor kofaktor supaya membantu kita saat yang di bagian sini kita tidak perlu hitung lagi. Untuk kofaktor yang ada di baris pertama kita tidak perlu hitung lagi karena nilainya sudah ada di sini. Nah, kofaktor A11 berarti 13, kofaktor A12 berarti min 5 ya. Terus kofaktor A13 berarti positif 2. Sekarang kita cari yang ini. Oke, kita mulai dengan yang baris kedua. Baris kedua kolom pertama. Nah, di sini baris ini menunjukkan kofaktor baris kedua kolom pertama, min 1 pangkat 2. Di sini kalau pangkatnya, kalau bilangan ganjil, pasti min. Nah, ini minornya. Coba teman-teman perhatikan, atau anak-anak semua perhatikan. Bahwa kita tutup baris kedua kolom pertama. Berarti tersisa 2, 6, 3, 5. Oke, berarti ini hasilnya 27, maka min 27. Oke, sekarang baris kedua kolom kedua. Nah, ini baris kedua kolom kedua. Berarti di sini tersisa baris kedua kolom kedua ya, langsung di matriks. Baris kedua kolom kedua berarti minornya 1, min 3, 1, 6. Oke, karena di sini bilangan genap, maka satunya pasti juga bernilai genap. Jadi 1 kali 9, 1 kali 6 kurang jadi 9 ya. Oke, kita tulis di sini. Lanjut. Untuk baris kedua kolom ketiga. Nah, ini pasti bilangan ganjil makanya min 1. Kita lihat baris kedua kolom ketiga.
minornya tinggal 1, 2, 1, 5. Maka nilai determinan ini 3, maka hasilnya min 3. Oke, kita tulis di sini. Sekarang, yang baris ketiga. Kita mulai dari baris ketiga kolom pertama. Nah, karena ini bilangan genap, maka hasilnya 1. Terus kita ambil minornya, tutup baris ketiga kolom pertama. 2, 7, 8, 3. Itu hasilnya 38. Nanti silakan kalian cari. Oke, kita tulis di sini. Kita lanjut ke baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua. Berarti 1, 7, 2, min 3. Oke, ini hasilnya 13, min 1, maka min 13. Yang terakhir, untuk baris ketiga kolom ketiga, tutup baris ketiga kolom ketiga. Minornya tinggal 1, 8, 2, 2. Berarti 8 kurang 4, 4. Karena bilangan genap, maka positif. Berarti 4. Oke, jadi cara cari kofaktor seperti itu. Nah, seperti ini ajoin didapat dari kofaktor yang ditransposkan. Kita transposkan yang kofaktornya. Jadi tadi dalam bentuk ininya dalam bentuk baris, sekarang dalam bentuk kolom. Sama baris jadi kolom, baris jadi kolom. Maka ini memudahkan kita untuk memasukkan ke dalam rumusnya. A inverse sama dengan 1 per determinan kali ajoin matriks A. Jadi A inverse-nya itu sama dengan min 1 per 3, sesuai rumusnya min 1 per 3, ini ajoinnya, maka min 1 per 3 kita kali dengan semua elemen yang ada di sini, atau ajoin matriks A, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah nilai A inverse. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, ini ada contoh kedua. Penyelesaiannya hal yang sama, disarankan untuk menggunakan determinan, mencari nilai determinannya menggunakan metode minor kofaktor ya. Jadi seperti ini, hasilnya 11. Kita tinggal cari kofaktornya, ini sudah memudahkan, jadi min 2, min ya, jadi positif 8, 1. Tinggal cari nilai kofaktor ini dengan hal yang sama seperti yang tadi. Ibu sudah ajar. Ya. Jadi seperti ini kofaktornya, maka ajoinnya tinggal kofaktor ditransposkan, itulah ajoin. Maka nilai inverse-nya 1 per 11, kan 1 per determinan, dikali dengan semua elemen yang ada di sini. Maka nilai inverse-nya seperti ini. Oke. Terus beriman membuat kita dapat senantiasa melihat kebaikan Tuhan, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun. Semoga semua yang Ibu sudah jelaskan kalian bisa pahami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.